Monitor ini yang paling banyak di request sama kalian dibanding kode Xiaomi lainnya. Jadi kita akan review duluan. Dan kita sengaja beli dan review ulang tipe ini karena memang 27 inch QHD 144 Hz ke atas di harga 5 juta adalah sweet spot buat orang yang mau gaming sekaligus productivity. Model Xiaomi ini tahun 2020 dengan kode XMMNT27HQ. Dan untuk build quality-nya mau berapa kali pun gue lihat, gue selalu terkesima sama apa yang Xiaomi bisa capai di monitor ini. Desainnya super clean dengan logo Xiaomi yang indah. Pembuangan panas dibikin super smart yang nggak pernah gue lihat di brand lainnya. Stand dan kakinya punya kualitas nggak masuk akal, padatnya sangat premium dan indah. Mau dilihat dari sisi manapun. Orang yang nggak tahu nggak akan nyangka ini monitor punya potensi gaming di dalamnya karena keindahan luarnya ngebuat orang berpikir ini monitor buat desainer habis. Ditambah full ergonomic stand yang super mulus dari tilt, head adjustment, dan vertikal dua arah plus swivel. Bahkan sampai bagian portnya juga sangat dipikirin dan didesain sangat baik dan rapih. Semuanya udah ngadep ke bawah, ideal untuk pakaiin bracket ke monitor ini. Dan di sana ada USB-B upstream untuk nyalain dua USB-A downstream. Yang itu pun udah ditaruh di luar bareng sama audio out supaya gampang diraih. Ini smart. Di bagian port juga dibuka lubang supaya panas bisa keluar. Sampai bagian bawah monitor pun juga disediain lubang untuk keluar panas. Jadi aman banget monitornya. Desain yang jenius dan gue jamin siapapun yang pertama kali pegang monitor ini akan sangat terkesima dari kemampuan tim desain Xiaomi yang bisa keluarin monitor seindah ini. Belum lagi, Xiaomi kasih kita harga yang termasuk budget untuk monitor seindah ini di 4,9 juta. Tahun 2020 sampai 2021 sebenarnya masa keemasan monitor ini karena di waktu itu monitor 27 inch QHD gaming masih di kelas 6 sampai 7 jutaan. Sementara Xiaomi dari dulu udah jual di 4 sampai 5 jutaan. Ini gila, bro. Dan karena Xiaomi Indonesia nggak peduli, ya posisinya sekarang di 2022 bukan jadi yang terbaik lagi secara harga. Karena di sana ada ViewSonic XG27052K dan juga Lenovo G27Q20 yang udah sangat kompetitif di harga dan lebih murah dengan garansi 3 tahun fullnya mereka. Ada 4 settingan motion blur di monitor dan kalau kita lihat secara visual yang terbaik kita pilih yang super fast. Dan di sana gua ada show juga untuk monitor 240 Hz supaya jadi pembanding buat kalian lihat. AOC dan Asus jelas jauh lebih clear dan sekali lagi nunjukin Xiaomi sih ya sebenarnya nggak fast banget respon time-nya. Standar aja. Xiaomi kasih kita settingan satu lagi namanya EMBC. Sama kayak MPRT di monitor Asus atau MBR di AOC. Nurunin brightness dan juga bikin monitor flicker di kamera. Di mata sih nggak flicker. Ada 4 level overdrive lagi. Kalau dilihat dari visual settingan normal yang kita pilih, karena posisi paling gelap bayangan di depan UFO-nya paling samar. Ini yang terbaik. Lenovo dan Acer gua waktu itu nggak tes atau memang nggak ada settingan kayak push overdrive kayak gini. Jadi gue nggak bisa bandingin. Gue coba bandingin dengan kualitas dari Asus dan AOC di kelas harga yang mirip, tapi mereka 240 Hz ke atas. Sebenarnya ya Xiaomi bisa aja lo pakai untuk kompetitif game, tapi nggak akan seoptimal pakai AOC 24G2Z yang super clear di MBR 11-nya. Dan lagi Xiaomi di sini cuma 144 Hz. Xiaomi kasih kita report kalibrasi untuk monitor satu ini dapetin Delta E 0,34 yang sangat kemungkinan besar ini Delta E 2000. Kita coba lihat kualitas panelnya. Gamut tentu 100% sRGB dengan 96% P3. Tinggi. Tentu Rec 2020-nya juga luas di 71%. Kalau kita bandingin dengan yang lain, Xiaomi masih kalah sama G27Q Lenovo. Tapi tetap Xiaomi berada di kasta monitor yang luas gamutnya. Treatment Xiaomi ke monitornya juga jelas banget kalau monitor ini dikalibrasi langsung dari pabrik. Kita bisa lihat warna RGB cukup mepet dan deketin angka 0 dengan CCT di 6800. Gamma juga bagus, masih dalam batas 2,2 dengan Delta E6. Tentu hasil Xiaomi ini di posisi atas banget. Cuma kalah dari AOC CQ32G3SE. Dan Xiaomi jelas mengalahkan Lenovo G27Q20 untuk treatment grayscale ini. Dan seperti kebanyakan monitor dengan P3 tinggi, secara default, saturasi sRGB ataupun akurasi sRGB-nya nggak bisa diandelin. Tapi ketika kita lihat saturasi P3, ya itu angka 4 sih sudah sangat akurat banget. Akurasi P3 juga nggak santai di angka 4, sangat akurat. Untuk pelet sRGB di sini yang secara default nggak usah terlalu dilihat karena ya memang sRGB nggak akan akurat di monitor P3 tinggi kayak gini. Kita bisa lihat superiornya Xiaomi ini di pelet P3. Dia adalah yang paling akurat dari semua monitor wide gamut yang kita udah tes. Tentu ini membantai Lenovo G27Q20 di segmen yang sama.
Ini ajib sih kalibrasinya. Dan nggak berhenti di sana. Xiaomi kasih kita preset sRGB di OSD-nya yang bekerja dengan sangat baik. Akurasi putih mirip hasilnya dengan default. Saturasi warna sRGB ampun banget. Itu di angka 2 bro. Sangat akurat. Dan akurasi sRGB-nya juga akurat banget di 3 delta E. Sayangnya preset ini Xiaomi ngunci brightness-nya nggak bisa kita atur-atur lagi. Tapi pas gue tes ini di 80 nits. Jadi kalian akan sangat bisa rasain akurasi warna sRGB itu di ruangan yang harus gelap gulita. Gue coba full kalibrasi sisi profile di OSD sRGB ini. Dan kita bisa dapetin akurasi putih yang sempurna. Saturasi warna bisa di-push lebih akurat dan akurasi warna masih bisa disempurnain lagi. Berarti tugas gue satu lagi, gue coba benerin P3-nya di settingan default public-nya. Kalian bisa pakai settingan ini, target kita ke 200 nits. Akurasi putihnya bisa kita benerin, saturasi warna mirip kualitasnya, tapi kita bisa dapetin P3 yang sedikit lebih akurat di 3 delta E. Gue coba full kalibrasi lagi, akurasi putih tentunya sempurna dengan delta E yang sangat akurat di 3 delta E. Saturasi warna lebih akurat di 3,6 dan akurasi warnanya udah sentuh 2 delta E. Ini gila bro, panel yang dipakai Xiaomi dan treatment Xiaomi ke panelnya sangat luar biasa. Kontras juga dikasihnya nggak main-main sama Xiaomi. Sangat bagus untuk sebuah standar panel IPS. 1225 banding 1. Sedikit kalah aja dibanding Acer. Brightness Xiaomi juga bagus di 373 nits. Dia cukup bisa servis lu dengan baik di kondisi ruangan banyak cahaya sekalipun. Dan nggak lupa kita buang amplop yang dikasih Xiaomi. Di dalamnya ada buku dan kertas hasil kalibrasi dari pabrik. Kelengkapan lainnya kabel power, DisplayPort, dan kabel USB B to USB A. Udah lengkap. Di harganya 4,9 juta di China sana dan di cover garansi 3 tahun full. Ini monitor sinting. Untuk akurasi warna nggak usah diomong lagi. Ini super gila. Entah lu mau ngedit di sRGB langsung aja pakai preset sRGB-nya udah dikalibrasi, atau kalau mau ngedit di P3 udah dilibas habis sama Xiaomi. Ini di settingan default pabriknya. Desainnya jenius dan paling niat dari semua monitor yang pernah gue review. Masih bisa dibuat gaming juga karena dikasih lu 165 Hz. Dan karena Xiaomi ini juga punya konsep productivity, full ergonomic stand-nya itu sangat mulus. Yang kembali di 2022 ini pun monitor yang masih gue bilang sempurna dari berbagai sisi lu ngeliatnya. Dan walaupun ViewSonic dan Lenovo punya harga yang lebih murah dari Xiaomi ini dan garansinya resmi, gua sih tetap harus bilang kalau Xiaomi ini punya value walaupun nggak resmi. Di Tokopedia kalian bisa dapetin monitor ini kisaran 4,9 juta juga. Nggak bisa dikata-kata lagi sih, saking terlalu gilanya, sekaligus nunjukin ke kita gimana Xiaomi Global bener-bener research persaingan monitor tuh kayak gimana. Dan pastinya sangat-sangat niat untuk ngegelontorin biaya dan juga waktu nih untuk bikin monitor gila yang udah dikalibrasi dari pabrik kayak di sebelah gue ini. Luar biasa. Nggak habis pikir gue lawaknya Xiaomi Indonesia yang nggak mau masukin dan nggak peduliin potensi luar biasa yang mereka punya. Padahal mereka tugasnya cuma jualan aja di Indonesia dengan harga wajar. Xiaomi udah bisa membantai hampir semua brand di kelas ini. Bahkan bisa gue bilang Xiaomi Gaming ini membantai monitor profesional ViewSonic dengan segala sertifikasinya. Gak penting sertifikasi Pantone validated kalau P3 juga akurasi sRGB di preset sRGB yang Xiaomi kasih ini bisa lebih akurat daripada ViewSonic yang mengklaim dirinya pro. Abis ViewSonic itu disikat sama Xiaomi Gaming. Nggak paham lagi sih gue kegilaan yang diberikan sama monitor sinting satu ini yang benar-benar nggak masuk akal value-nya. Dan buat kalian yang mau coba sempurnain monitor ini, akhirnya tim kita putusin di sisi profile akan kita bagiin semua di review kita ke depannya termasuk monitor ini. Linknya ada di deskripsi di bawah. Semoga bisa sedikit ngebantu perfectin warna kalian. Gue Aldin dari GTD. Sampai jumpa. Tetap.